RI, tepatnya di bagian pusat reservasi. Untuk pelajaran hari ini kita mulai pukul 8 hingga 8.45 dan dilanjutkan di forum diskusi. Untuk itu kepada Ibu Indah kami silakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Puji atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Pagi. Mbak Puji, halo Mbak Puji. Ya Ibu Indah. Bisa dibantu untuk share screen-nya Mbak Puji? Oh ya, Mas Haryo. Disetting. Ya. Oh Ini sudah disetting untuk multiple partisipan, Bu. Oh sudah. Berarti Sudah. saya sendiri aja ya? Iya. Ya langsung Ibu. Ya. Silakan. Halo, sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Halo. Silakan. Ya, silakan, Bu. Selamat, kami ulangin lagi, selamat pagi semuanya. Dan di sini saya Indah Purwani akan menyampaikan materi tentang pelestarian bahan pustaka. Di sini materi bahan pustaka itu akan meliputi pembelajaran tentang apa sih pelestarian atau preservasi dengan berbagai aspek yang ada di dalamnya. Oh ya, sebelumnya ini biodata saya tadi sudah dibacakan oleh Mbak Puji atau Ibu Puji, mungkin nanti dibaca sendiri, saya tidak perlu membaca secara detailnya. Intinya nama saya Indah, saya orang Surabaya, mungkin banyak yang dari Surabaya. Kemudian saya bekerja di perpustakaan dari tahun 87 sampai sekarang. Untuk selanjutnya dibaca sendiri karena waktunya sangat sempit, jadi kita langsung saja. Di sini saya bicara masalah perpustakaan sekolah dan pelestarian koleksi. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sekalian nanti akan bergelut dengan apa sih koleksi perpustakaan sekolah. Mungkin saya mau tanya sedikit, Bapak Ibu banyak nggak yang sudah terjun di perpustakaan sekolah? Bu, ini untuk peserta kami mute, jadi untuk Gitu ya. ini Bu, mohon maaf itu slide-nya nggak terlihat. Kalau di zoom-nya Ibu mungkin klik yang di bagian bawah ada share screen. Sebentar. Ini saya ngambil di dokumen soalnya. Iya, jadi Ibu di aplikasi Zoom Ibu bisa klik share screen yang ada di bawah tengah, di bawah tengah. Ini saya matiin dulu ya. Gimana? Nggak usah zoom ya. Di zoom ya. Dibuka aja slide-nya. Ibu sekarang coba lihat di zoom-nya ada share screen. Ya udah. Nanti Ibu pilih filenya. Filenya Ibu pilih yang mana yang mau di share. Kalau ngambil di sudah? Belum terlihat Ibu. Ibu sudah klik share screen dari aplikasi Zoom. Sudah pilih file yang mana yang mau di share.
ke peserta. Kok di sini nggak muncul ya Mas? Ini nggak ada di sini, saya ngambil dari Di aplikasi Zoom Ibu lihat tombol share screen. ya sudah Nah, Ibu sudah klik. itu sudah. Nah di situ nanti kan ada pilihan file yang mana yang mau di share. Tadi PowerPoint-nya Ibu buka. Di desktop. Iya, udah. Ibu sudah buka, sudah dibuka PowerPoint-nya. Iya, Nah sekarang sekarang Ibu dari Zoom, dari aplikasi Zoom, Ibu klik share screen. Nah lalu pilih file presentasi tersebut. Iya tadi Mbak. Ini keluarnya sudah. Dikat sudah ada sih sebenarnya. Bisa nggak di ini? Saya sudah taruh di Sebentar, coba karena saya nggak ada, jadi saya coba dari saya yang kontrol, tapi saya download itunya dulu, slide-nya. Bapak Ibu sambil menunggu slide-nya dikerjakan, kira-kira ada berapa yang dari perpustakaan sekolah SD? Baik, sudah siap ya? Sudah bisa dimulai. sudah. Halo. Sudah Mbak Indah? Oh ya. Terima Oke. kasih. Silakan Ibu Indah. Iya. Tadi saya sampai di mana ya? Sampai Pengenalan Ibu, pengenalan. oh ya, dilanjut. Ya, terus sudah lanjut tadi perpustakaan sekolah. Nah, ya baik Bapak Ibu, mohon maaf pada gangguan kendala. Di sini Bapak Ibu sebagai calon atau sudah ya sebagai kepala perpustakaan sekolah, nanti Bapak Ibu akan bergelut dengan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan sekolah. Tentu saja kita harus bicara dulu apa sih perpustakaan sekolah itu. Perpustakaan sekolah adalah merupakan salah satu sumber belajar yang sangat penting di dalam proses pembelajaran. Jadi menurut Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 tahun 2007, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi, karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi siswa. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai calon kepala sekolah, kepala perpustakaan sekolah, Bapak Ibu harus punya
komitmen atau bagaimana sih saya merancang, punya strategi dalam merancang suatu minat baca bagi anak sekolah tersebut. Mungkin selama ini yang Bapak Ibu di sekolah adalah biasanya di perpustakaan sekolah itu hanya buku-buku paket yang ditaruh di dalam lemari, disimpan, dikunci rapat. Jadi seperti itu. Jadi anak sekolah jadi kurang menarik kalau menurut ideal dari perpustakaan sekolah itu. Sebaiknya seperti apa? Perpustakaan sekolah, Bapak Ibu harus tahu dan sadar bahwa perpustakaan sekolah itu menyediakan koleksi yang menunjang kurikulum belajar dan mengajar di sekolah. Jadi selain buku paket, di situ harus disediakan buku yang menunjang kurikulum belajar mengajar di sekolah, seperti tentang pramuka, prakarya. Nah, itu akan lebih menarik lagi. Contohnya salah satu itu. Kemudian perpustakaan sekolah itu harus mampu membuat siswa menjadikan ruang perpustakaan sebagai sarana belajar, ruang edukatif, dan ruang rekreatif. Jadikan suasana di dalam sekolah, perpustakaan sekolah tersebut, anak-anak pelajar itu menjadi santai. Jadi dia akan bergembira di dalam perpustakaan, bukan hanya stres harus cari buku diktat yang rutin dibaca di kelas, tapi kasihlah koleksi yang menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah tersebut, dan juga sebagai ruang edukatif untuk pembelajaran. Jadi bagaimana sih cara misalnya membuat prakarya itu bisa diambil dari koleksi yang ada di perpustakaan sekolah. Jadi disediakan koleksi-koleksi yang menunjang kurikulum belajar mengajar di sekolah. Kemudian perpustakaan sekolah menyediakan koleksi yang menarik. Jadi harus menarik, baik itu penataan, interior, dan terutama adalah isi dari koleksi tersebut. Jangan sampai koleksinya hanya itu saja. Jadi anak sekolah lebih tertarik pada gadget daripada buku kalau Bapak Ibu hanya menyediakan buku yang tidak menarik. Itu salah satu strategi bagaimana meningkatkan minat baca anak sekolah. Kemudian tak lupa sebagai penanggung jawab dari perpustakaan sekolah, Bapak Ibu harus melestarikan semua koleksi dari yang ada di dalam perpustakaan sekolah tersebut. Nah, di sini kita akan bicara seperti apa melestarikan koleksi perpustakaan sekolah tersebut. Lanjut. Nah, di sini diharapkan setelah mengikuti diklat mata ajar ini, Bapak Ibu sekalian akan mampu atau paham mengenai preservasi dan apa yang harus dilakukan ketika melakukan pelestarian dengan cara yang benar dan sesuai aturan yang ada. Mungkin Bapak Ibu di sini masih banyak yang awam ya, apa itu pelestarian, apa itu preservasi, tidak tahu. Tahunya hanya merawat buku. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa pelestarian itu skopnya sangat luas. Jadi tidak hanya cukup melakukan perawatan. Di dalam pelestarian itu banyak sekali aspek-aspek yang akan Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu pelajari. Baik, kita lanjut ke preservasi itu sendiri. Preservasi dari kata preservation ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia adalah pelestarian. Menurut IFLA, ini adalah organisasi perpustakaan dan kepustakawanan secara internasional, International Federation of Library Association and Institution. Preservasi adalah kegiatan preservasi yang meliputi pengelolaan berbagai sumber manajemen dan cara yang diterapkan untuk melestarikan bahan perpustakaan dan informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tahu preservasi, bayangan Bapak Ibu pasti akan ke arah bagaimana sih mengelola beberapa sumber manajemen dan cara yang diterapkan.
Jadi dalam preservasi ada aturan dan cara atau metode tertentu dalam melaksanakan pelestarian tersebut. Jadi tidak asal-asalan. Ada ISO-nya, ada pedomannya, ada standarnya, ada kriterianya. Bagaimana ketika kita melakukan preservasi atau pelestarian. Lanjut. Nah, di sini tanggung jawab Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah dalam kaitan pelestarian. Nah, Bapak Ibu ditunjuk sebagai kepala perpustakaan sekolah, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu, pelestarian bisa dikaitkan dengan aspek pengadaan. Kok bisa? Tentu saja bisa. Ketika Bapak Ibu melakukan pembelian atau pengadaan buku untuk dijadikan koleksi perpustakaan sekolah, di mana Bapak Ibu sebagai penanggung jawabnya, sebagai kepala perpustakaannya, harus tahu dan apa itu yang ada kaitannya dengan pelestarian. Dari aspek pengadaan, salah satu contoh saya jelaskan di sini. Ketika Bapak Ibu membeli buku baru, otomatis buku akan diregistrasi, diverifikasi, kemudian dicatat dalam buku induk. Itu ada materinya sendiri ya, saya tidak menjelaskan rincian kegiatannya. Nah, yang saya jelaskan aspek dari tinjau dari pelestarian apa? Ketika Bapak Ibu membuat stempel atau cap, di mana buku itu ada menunjukkan ini milik perpustakaan sekolah A atau sekolah B, sebaiknya membuat stempel itu tidak dilakukan di tengah-tengah halaman atau koleksi yang ada informasinya. Jadi stempel di buku dilakukan dilakukan di halaman yang kosong, bisa di belakang buku, halaman belakang atau halaman depan. Jadi jangan sampai stempel itu mengenai tulisan atau informasi yang ada di dalam buku baru tersebut. Kenapa? Itu ada alasannya. Karena stempel itu bisa merusak kertas. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian dalam kaitan aspek pengolahan, ini juga ketika Bapak Ibu melakukan pengolahan atau staf Bapak Ibu di sekolah, di perpustakaan sekolah melakukan pengolahan buku, biasanya kan kita membuat katalogisasi dan klasifikasi di dalam plat kertas yang ada di sini, judul pengarang, kemudian ketika biasanya nomor kelas itu akan kita tulis di pojok kanan atas buku. Nah, ketika menulis nomor kelas di pojok kanan atas halaman buku depan, itu jangan menggunakan ballpoint. Terus apa yang dipakai? Lakukan dengan menggunakan pensil. Karena ballpoint tadi juga mengandung tinta. Tinta tidak baik untuk kertas karena bisa memakan kertas. Memang tidak secara otomatis sekarang, tapi itu nanti beberapa tahun kemudian akan kelihatan dampaknya. Terus kemudian ditinjau dari aspek layanan. Apa yang diperhatikan untuk pelestariannya? Ketika melayankan buku hanya ada satu misalnya, banyak sekali siswa yang memerlukan atau membutuhkan buku tersebut. Di sini harus bijak dalam mengambil keputusan. Buku hanya satu eksemplar dan itu banyak peminatnya, maka Bapak Ibu tidak diperbolehkan mensirkulasikan buku yang hanya satu itu kepada siswa secara bergantian, karena lama-lama buku akan rusak, rapuh, dan jilitannya juga semakin kendor atau robek bisa juga. Nah, terus caranya bagaimana? Buatlah fotokopi, kemudian fotokopiannya yang dilayankan,
buku aslinya disimpan. Foto buku tidak juga boleh sering-sering di copy, maksudnya setiap orang boleh mengcopy buku itu. Kopilah 1 atau 2, itu yang dilayangkan. Jadi kalau ada yang minta fotokopi, kasih yang fotokopian untuk dikopi ulang, bukan yang buku asli. Karena kertas atau buku yang sering-sering difotokopi itu akan cepat rapuh. Kemudian dari aspek penyimpanan, Bapak Ibu harus paham juga bagaimana menyimpan buku di dalam rak. Itu ada aturannya juga. Dalam pelestarian, ketika kita mensalving atau menaruh buku di dalam jajaran rak, itu tidak boleh terlalu padat atau terlalu longgar, karena kalau terlalu padat kita mengambilnya susah, otomatis dengan paksa mengambil buku dengan mencungkil. Nah, itu akan merusak punggung buku. Rata-rata begitu. Kemudian ketika memindahkan buku dari satu tempat ke tempat lain, sebaiknya tidak melampaui batas, secukupnya saja. Jadi itulah beberapa aspek yang ada kaitannya dengan pelestarian di perpustakaan sekolah. Lanjut. Di sini kita bicara pelestarian lagi. Ruang lingkup dari pelestarian, kita belajar pelestarian dibagi-bagi dalam berbagai aspek juga, yaitu preservasi, kemudian konservasi, dan restorasi. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tahu ya, oh ternyata lingkup pelestarian itu dalam skala besarnya adalah preservasi itu sendiri, yaitu tadi yang memanage beberapa sumber pengelolaan. Kemudian konservasi itu cara yang diterapkan untuk menangani koleksi secara langsung, penanganan secara langsung terhadap koleksi tersebut. Dan restoration itu adalah perbaikan koleksi untuk memperbaiki dan mengembalikan fisik seperti sedia kala. Di sini pengertian restorasi, ketika kita melakukan perbaikan untuk suatu buku, kita tidak diperkenankan untuk menghilangkan apapun informasi yang menempel pada buku tersebut. Apakah itu sampulnya, biarpun sampul itu robek atau lepas, kita kembalikan lagi seperti semula. Ini secara garis besar dari lingkup pelestarian. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu, dari preservasi dan konservasi menurut Tegler dibagi lagi. Jadi dari skop yang besar dibagi lagi, preservasi secara fisik dan non fisik. Di sini maksudnya preservasi fisik, preservasi atau pelestarian itu dilakukan terhadap fisik dari bahan perpustakaannya tersebut. Jadi seperti bukunya yang diperbaiki atau dilestarikan. Tetapi kalau non fisik adalah melestarikan isi dari koleksi tersebut, informasi dari koleksi tersebut. Nah, seperti apa? Secara fisik bisa dilakukan perawatan, perbaikan tadi ya, perbaikan atau penjilitan dari fisiknya. Tapi kalau non fisik itu adalah nilai informasinya kita alih mediakan dalam bentuk digital atau mikrofilm. Ini perbedaannya. Jadi pelestarian secara fisik dan non fisik. Kemudian konservasi tadi sudah saya katakan adalah penanganan secara langsung untuk melindungi bahan perpustakaan. Bagaimana cara melindunginya? Yaitu dengan cara mencegah, disebut konservasi preventif.
mencegah. Jadi sebelum terjadi kerusakan, ketika Bapak Ibu koleksinya masih bagus-bagus, jangan dibiarkan saja. Kita harus tetap melakukan pencegahan atau konservasi preventif. Kemudian konservasi pasif, memonitor lingkungan. Jadi ini yang harus perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah. Jadi tidak sembarangan menaruh buku di dalam ruangan yang lingkungannya tidak terkontrol dengan baik. Kemudian secara aktif, yaitu penanganan. Ketika koleksi sudah mengalami kerusakan, kita harus aktif melakukan penanganan secara dini. Sebab kalau tidak dilakukan secara dini, koleksi akan semakin rusak parah dan itu makan biaya yang sangat besar. Restorasi tadi sudah saya jelaskan sedikit, yaitu untuk memperpanjang umur koleksi dan melakukan perbaikan sesuai aslinya. Jadi sesuai dengan aslinya. Jadi kita tidak boleh mengubah atau mengurangi atau menambah kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya karena sampulnya sudah hilang, sudah terlanjang bukunya, kan nggak mungkin kita melayangkan buku dengan keadaan tidak ada sampul, maka bisa kita buatkan sampul baru. Ini menurut Tejler. Lanjut. Nah, apa sih tujuan kita melakukan preservasi? Kita akan mampu memelihara dan merawat bahan perpustakaan untuk memperpanjang usia. Kemudian, jadi dengan dilakukan pelestarian, usia koleksi Bapak Ibu akan lebih panjang umurnya. Jadi semua pasti akan mengalami kerusakan, tapi kerusakan bisa kita handle untuk memperpanjang usia dari koleksi tersebut. Kemudian merekonstruksi bahan perpustakaan yang rusak agar tidak bertambah parah. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau sudah buku kita temukan rusak, jangan dibiarkan berlarut-larut, hanya ditaruh di pojokan, karena itu akan semakin rusak parah. Nah, kemudian fisik bahan perpustakaan bisa terselamatkan selama mungkin. Dengan adanya pelestarian, bahan perpustakaan bisa diselamatkan selama mungkin. Dan akses bisa dipastikan bisa berlanjut dalam melindungi sumber informasinya. Jadi dengan melestarikan, sumber informasi bisa diakses selama mungkin dan informasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh generasi masa kini dan masa mendatang. Tentunya sekolah kan tidak hanya untuk setahun, 2 tahun, tapi sampai puluhan tahun. Nah, itu harus dipikirkan mengapa kita perlu melakukan pelestarian. Lanjut. Nah, ini ketika Bapak Ibu berpikiran kira-kira apa ya manajemen preservasi yang harus saya lakukan. Nah, ini seperti kegiatan preservasi dan pemeliharaan tidak dapat dikerjakan dengan cara yang mudah karena mengingat metode dan yang digunakan memiliki perkembangan variasi dan standar yang banyak, namun dituntut tepat dalam penanganan. Jadi tidak boleh sembarangan melakukan kegiatan preservasi. Keberadaan sumber daya manusia yang mencakup dengan SDM dan pengalaman yang tepat. Kemudian harus ada laboratorium. Jadi di sekolah kalau misalnya ada kegiatan preservasi, idealnya ada ruang tersendiri atau laboratorium tersendiri untuk melakukan preservasi. Nah, seperti apa manajemen preservasi? Di sini bisa saya jelaskan tenaga. Seperti apa tenaga yang dibutuhkan? Tenaga atau SDM yang mengerjakan kegiatan preservasi paling tidak punya basic pengalaman dan pendidikan. Diklat paling tidak ya. Kalau pendidikan secara formal itu agak susah karena adanya di luar
negeri. Kalau di dalam negeri di Indonesia belum ada secara formal yang pendidikan khusus tentang pelestarian. Kalau di luar negeri sudah banyak. Jadi tenaga tidak boleh sembarangan, paling tidak orang yang sudah tahu, paham, punya pengalaman bagaimana melakukan preservasi. Kemudian metode. Di dalam melakukan pelestarian ada metode tertentu yang harus diperhatikan. Ketika kita melakukan perbaikan buku, misalnya buku saya rusak, bagaimana ini cara memperbaikinya, menggunakan metode apa, nah itu harus tahu. Nah, mungkin ini perlu Bapak Ibu nanti ada tingkat kelanjutan yang lebih ke arah teknis praktek. Jadi kalau hanya teori saja mungkin belum paham, saya yakin. Dan teknik juga demikian, misalnya teknik, ini buku saya lepas-lepas, kok padahal masih baru, beli baru tapi kok lembarannya sudah lepas semua. Ini bagaimana teknik supaya buku itu bisa kembali bagus lagi. Ini ada cara dan teknik yang harus diperhatikan, bagaimana cara mengembalikan lembaran yang terlepas-lepas itu untuk menjadi utuh kembali. Kemudian keuangan. Nah, setiap kegiatan pasti butuh anggaran. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu ingin melakukan kegiatan pelestarian tapi tidak punya uang, tidak punya anggaran. Karena semua bahan dalam pelestarian, mohon maaf, rata-rata memang impor bahannya. Ada sih yang lokal tapi kualitasnya kurang memenuhi syarat dan sedikit sekali jenis yang ada. Jadi rata-rata memang impor. Kemudian penyimpanan, tadi sudah saya jelaskan di depan bagaimana cara menyimpan koleksi. Harus diperhatikan juga ketika buku sudah selesai dilestarikan, terus menyimpannya harus tahu seperti apa patokannya, pedomannya menyimpan buku itu. Lanjut. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu harus paham juga apa sih koleksi perpustakaan yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Ini adalah koleksi ideal dari suatu perpustakaan. Jadi, tapi saya yakin tidak mungkin sekolah semua memiliki koleksi, jenis-jenis koleksi seperti ini ya. Mungkin ini koleksi yang perpustakaan yang sudah besar, sudah modern. Jadi idealnya koleksi perpustakaan itu terdiri dari bentuk buku dan non buku. Bentuk buku terdiri dari majalah, surat kabar, naskah. Kemudian bentuk non buku adalah koleksi mikro, foto, gambar, dan digital. Nah, bagaimana untuk sekolah? Kalau perpustakaan sekolah, mungkin Bapak Ibu bisa memilih di antara jenis-jenis koleksi ini. Majalah, surat kabar mungkin kalau untuk sekolah SMA ya, atau perguruan tinggi. Kalau naskah mungkin kurang kalau di sekolah. Kemudian koleksi digital, mungkin sudah banyak perpustakaan yang sudah mempunyai koleksi non buku bentuk digital. Kemudian foto ini maksudnya foto yang bernilai, bersejarah, jadi bukan asal foto dijadikan koleksi perpustakaan, jadi bukan seperti itu. Kemudian gambar kalau di sekolah misalnya tentang gambar peta, globe, seperti itu. Jadi tidak semua harus ini dimasukkan dalam perpustakaan. Nah, yang penting diketahui oleh Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah, sesuaikanlah koleksi-koleksi yang akan dibeli atau diadakan untuk perpustakaan Bapak Ibu dengan tingkat sekolah yang ada. Jadi jangan sampai Bapak Ibu memegang perpustakaan sekolah SD, Bapak Ibu kasih koleksi yang untuk SMA, tidak nyambung. Jadi sesuaikan. Nah, itu jelinya bagaimana kita waktu mengadakan koleksi. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara kenapa buku bisa rusak. Mengapa pelestarian itu penting?
Bapak Ibu harus ketahui bahwa koleksi perpustakaan itu rata-rata terdiri dari berbagai jenis kertas. Dan kertas itu mengandung zat selulosa. Jadi jika tidak dirawat atau dipantau, dimonitor secara terus-menerus, akan terjadi hal-hal yang seperti ada di gambar ini. Nah, ini buku ada yang kelihatan ada bercak coklat. Ini tandanya buku ini asam. Asam yaitu karena ada zat dalam kandungan kertasnya ini beroksidasi dengan udara, akhirnya menimbulkan noda. Nah, noda ini kalau dibiarkan lama-lama akan membuat kertas menjadi rapuh. Rapuh akhirnya hancur. Nah, ini seperti ini sudah. Jadi Bapak Ibu sebagai contoh, misalnya coba lihat koleksi foto Bapak Ibu di rumah yang masih menyimpan foto. Kalau fotonya sudah kuning, berarti itu tandanya sudah asam. Nah, ini harus bagaimana? Dinetralkan asamnya. Ada cara dan metode tertentu. Nah, ini perlu pendidikan tersendiri, diklat tersendiri cara membuat netral ini. Dan seperti ini sudah kuning, bisa nggak gambarnya diputihkan lagi? Bisa dengan cara di bleaching atau diputihkan, bisa bersih lagi. Kemudian ini sampul sudah dimakan rayap atau apa ini di pojok. Nah, ini harus diperbaiki. Nah, caranya bagaimana? Dilakukanlah restorasi jilitan. Jadi dibongkar, kemudian dibuatlah, diganti, itu kemudian tapi judulnya dikembalikan lagi, ini tidak boleh dibuang. Kita hanya mengganti sampul depan yang rontok menjadi utuh lagi. Kemudian ini dikelotok dulu ya, dikletek, kemudian ditempel lagi supaya jadi utuh, jadi tidak cowak atau keruk, kalau bahasa Jawa kerowak ya. Nah, ini koleksi yang sudah parah ya. Ini kelakuan dari rayap, dia makan kertas, sudah lubang sudah hancur ini. Nah, ini sudah agak susah ini, nggak mungkin lagi bisa dikembalikan seperti semula. Paling tidak kalau itu buku yang sangat berharga seperti naskah-naskah di Perpustakaan Nasional, itu banyak koleksi yang seperti ini. Tetap kita lakukan dengan melapisi setiap lembaran dengan tisu Jepang supaya tidak tambah melebar. Seperti ini juga. Nah, ini juga nggak bisa lagi diselamatkan karena sudah masuk ke perut rayap kertas-kertasnya atau. Jadi inilah gambaran koleksi yang tidak dirawat. Lanjut. Ini ada gambar juga pecah-pecah. Nah, ada beberapa faktor. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya, kok bisa rusak padahal buku saya masih baru, masih bagus-bagus. So, iya, tetap buku walaupun masih baru tidak digunakan, Bapak Ibu simpan aja, tetap akan rusak. Karena apa? Karena tadi saya bilang setiap koleksi atau mengandung koleksi itu kertasnya ada karakteristik bahan, faktor karakteristik bahan. Maksudnya di sini kualitas dari kertas itu sendiri. Kertasnya bagus tidak? Kalau kertasnya tidak bagus akan cepat rusak. Kemudian faktor asam. Tadi saya bilang, kemudian lignin. Jadi di dalam kertas itu ada beberapa bahan, asam, lignin, tinta, dan perekat. Jadi dalam pembuatan kertas ada kandungan dari bahan-bahan seperti ini. Makanya ketika beroksidasi dengan udara, temperatur, dan cahaya, kertas akan menjadi rusak. Kemudian temperatur, kelembapan, cahaya, dan polutan. Ini sangat berpengaruh dengan kerusakan temperatur. Nah, di sini harus diatur berapa temperatur ideal untuk perpustakaan, kemudian kelembaban, cahaya, dan polutan.
Kemudian ada jamur. Di sini mungkin Bapak Ibu bukan jamur merang ya yang buat makan. Ini jamur yang menyerang koleksi. Ketika biasanya koleksi itu kalau lembab atau habis kena air pasti akan berjamur. Kemudian serangga. Serangga terdiri dari beberapa hewan yang termasuk sejenis insektisida ya kalau dalam bahasa ilmiahnya. Kemudian hewan pengerat. Nah, kemudian penyebab kerusakan koleksi juga diakibatkan oleh shelving. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Ketika shelving nggak boleh terlalu rapat atau renggang. Kemudian penyimpanan juga. Kemudian reproduksi. Di sini reproduksi itu maksudnya penggandaan. Ketika Bapak Ibu melakukan fotokopi. Kalau di sekolah-sekolah biasanya banyak dilakukan. Kemudian perbaikan kerusakan kecil. Nah ini yang biasanya fatal ya. Bapak Ibu ingin memperbaiki ada kerusakan kecil tapi tidak ada ilmunya tentang preservasi. Akhirnya dengan asal-asalan ngambil selotip, lakban, kemudian apa itu hektar ya, stapler. Padahal itu semua tidak disarankan dalam konservasi atau pelestarian. Karena itu justru akan merusak. Kenapa? Karena bahan-bahan tersebut mengandung asam yang tinggi. Terakhir adalah faktor kenapa bahan perpustakaan bisa rusak ketika ada bencana. Bencana bisa bencana alam atau bencana kelalaian manusia. Maksudnya di sini kelalaian manusia mungkin ketika terjadi kebakaran konslet, nah itu harus diperhatikan ketika pulang dari kantor atau perpustakaan harus diperhatikan benar, jangan sampai ada konslet yang akan mengakibatkan kebakaran. Kalau bencana kita nggak bisa menolak ya, karena itu sudah takdir, sudah semacam ya kejadian alam yang tidak bisa dibendung. Lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui koleksi saya sudah asam belum ya? Nah, Bapak Ibu bisa melakukan sendiri dengan tes. Apa yang dipakai untuk mengukur keasaman kertas? Bapak Ibu bisa melakukan dengan cara mencelupkan ini pH universal test paper atau lakmus ya, kalau ini bisa dibeli di toko bahan kimia murah, isinya 100 batang kecil-kecil ini. Nah ini dioleskan kapas dengan air pada kertas tersebut, nanti akan muncul warna sesuai ini. Nah di sini aturannya kalau warna asam itu dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah ini menjurus kepada basa. Jadi ada rinciannya warna. Jadi kalau warnanya ini berapa ini 2, oh berarti sudah asam. Terus kalau warnanya biru berarti itu basa. Jadi seperti itu. Nah ini alat ukur yang elektrik. Ini lebih canggih lagi, cuman harganya lebih canggih juga. Harganya lebih mahal daripada. Jadi ada alat untuk mengukur keasaman kertas. Jadi kalau Bapak Ibu yang koleksinya sudah pada kuning-kuning bisa diukur berapa pH dari kertas tersebut. Lanjut. Ya. Nah, di sini saya jelaskan faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu apa saja? Tadi saya adalah temperatur, cahaya, dan polutan. Jadi kertas itu adalah bahan yang sangat sensitif terhadap pengaruh lingkungan, terutama jika kertas sudah mengandung asam, lignin, dan hemiselulosa. Tiap bahan perpustakaan mempunyai daya tahan yang berbeda terhadap pengaruh lingkungan, tergantung dari struktur molekul dan karakteristik tiap-tiap komponen yang ada di dalamnya.
Di sini ada temperatur, berapa temperatur yang ideal. Kalau untuk perpustakaan, berapa cahaya dan berapa polutan. Maksudnya di sini adalah ketika perpustakaan Bapak Ibu ada di pinggir jalan raya atau dekat dengan pabrik, nah itu sangat rentan dengan polusi. Jadi harus super hati-hati lagi karena polusi bisa merusak koleksi Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, ini dia. Pengendalian iklim dan lingkungan. Jadi untuk pencegahan, ketika koleksi Bapak Ibu masih bagus-bagus, masih utuh, tetap dimonitor terus lingkungan dari perpustakaan Bapak Ibu. Berapa suhu yang harus digunakan untuk ruang perpustakaan? Suhu adalah yang ideal untuk di Indonesia ya, 20 sampai 20 derajat Celcius. Kelembapan 45 sampai 65%. Nah, kelembapan udara yang terlalu tinggi juga tidak boleh. Jadi kalau yang dekat saluran air perpustakaan itu harus hati-hati karena kelembapannya terlalu tinggi, karena bisa mengakibatkan tumbuhnya jamur. Tapi kalau terlalu panas juga tidak boleh karena bisa mengakibatkan koleksi cepat rapuh, pecah. Lanjut. Ya, ini adalah alat digitalnya. Kemudian cahaya. Nah, itu Bapak Ibu harus tahu juga cahaya apa yang bisa merusak koleksi. Nah, ini harus diperhatikan. Sinar tanpa dalam cahaya dapat merusak bahan perpustakaan. Tapi sinar ultraviolet yang tidak nampak itu lebih reaktif dan lebih merusak. Sinar ultraviolet bisa didapat dari matahari dan lampu. Jadi ketika Bapak Ibu ada koleksi, sebaiknya menaruh jajaran rak tidak langsung berinteraksi atau ada kena cahaya matahari secara langsung. Harus dihalangin dengan korden supaya matahari tidak langsung menyorot pada koleksi, karena kalau lama-lama koleksi akan melengkung, jilitannya akan melengkung, dan sinar ultravioletnya juga akan merusak kertas. Lampu juga begitu. Di dalam perpustakaan tidak boleh terlalu terang benderang, tapi cukup penerangan dengan voltase yang kecil. Nah, untuk alat yang digunakan bisa diukur dengan loop meter. Lanjut. Nah, ini tadi kenapa saya bilang ketika melakukan stempel atau menulis nomor klasifikasi tidak boleh dilakukan dengan ballpoint atau zat tinta, karena tinta itu merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan, dan tinta tulis yang digunakan adalah ada campuran besinya, iron gold ink. Dia mengandung ferrous sulfat, akan mengalami oksidasi, membentuk asam sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Jadi tinta itu kalau lama-lama dibiarkan, dia akan membakar tulisan yang ada di dalam kertas, dan lama-lama akan melebar tintanya itu untuk akhirnya memakan as dan tulisan tidak terbaca. Memang tidak dalam waktu dekat, tapi itu bisa 5 tahun, 10 tahun. Coba dilihat saja kalau ingin lebih percaya. Jadi disarankan menggunakan pensil. Tidak melakukan coret-coret dengan ballpoint merah, misalnya anak-anak itu ketika membaca dicoret-coret dengan menggunakan zat berwarna merah, hijau. Nah, itu juga akan merusak kertas. Jadi hindari. Lanjut. Ya, sebentar. Nah, ini kalau kelembapan jamur bisa dapat menimbulkan
bercak ya, sedikit lagi. Jadi kalau koleksi Bapak Ibu kena jamur, berarti itu ada tanda-tanda coklat di kertasnya tersebut. Nah, ini kertas menjadi rapuh dan cepat rusak juga karena ada enzim yang akan memakan lembaran kertas tersebut. Lanjut. Nah, ini secara cepat aja kerusakan akibat perlakuan manusia. Tadi saya bilang ketika fotokopi, contoh yang benar adalah seperti itu, tidak ditekan dua-duanya tetapi sebelah-sebelah. Kemudian mengambil buku tidak dengan mencongkal tapi dengan jari jempol, dan kemudian tidak membawa makanan minuman ketika di dalam perpustakaan. Vandalisme tentu saja tidak boleh dilakukan dengan mencoret-coret atau merobek-robek koleksi. Lanjut. Nah, ini faktor biota. Bapak Ibu harus tahu apa saja yang makan buku atau yang bisa merusak kertas itu. Banyak sekali faktor biota. Ada silverfish, rayap, kecoa, mengat, kutu buku, bookworm, buku. Nah, ini semua yang membuat koleksi Bapak Ibu berlobang atau bergerowak ya, dimakan semua binatang-binatang ini. Nah, pengendaliannya Bapak Ibu bisa, itu hanya untuk pengendalian, bisa melakukan dengan menyebar kamfer, silika gel untuk mengendalikan kelembapan. Dan selanjutnya, kalau untuk membinasakan biota harus dengan cara dibasmi. Lanjut. Ya. Nah, cara membasmi serangga dengan cara fumigasi. Bapak Ibu bisa melakukan fumigasi, tapi kalau belum ahli atau belum pengalaman jangan dilakukan sendiri karena ini sangat berbahaya dan bisa mematikan racunnya itu. Mungkin nanti bisa diberi. Jadi pastikan dari kondisi aman, di checklist, ada perhitungannya. Waktu pelaksanaan biasanya 4 hari, dilakukan Jumat sore sampai Senin pagi. Nah, kemudian lakukan persiapan, semua ditutup. Ketika pelaksanaan fumigasi tidak boleh ada satu lubang pun yang bocor di dalam ruangan tersebut karena bisa terhirup manusia, ini mengakibatkan kematian. Kemudian menaruh bahan fumigan juga harus pakai kertas, tidak boleh pakai plastik. Kemudian dimonitor, baru dibuka pada hari Senin. Ketika sudah aman, disemprot dengan pengharum dan dilakukan pembersihan kembali. Lanjut. Nah, kalau ada perbaikan kertas, metode yang dilakukan, kita bisa menambal dengan tisu Jepang, dan lemnya ada lem CNC. Ini kalau Bapak Ibu di daerah mungkin tahu lem kanji atau sagu. Tapi kalau mau praktis pakai Filmoplast, cuma ini agak mahal impor. Ini lebih praktis. Ini bebas asam, jadi beda dengan selotip yang ada yang biasa Bapak Ibu lakukan. Kalau ini asamnya bebas asam. Nah, tisu juga. Ya. Lanjut, tinggal dikit. Nah, setelah diperbaiki, nah buku yang rusak bisa dijilid ulang. Jadi buku-buku yang seperti ini bisa diperbarui lagi, dan buatlah portepel ketika buku tersebut rapuh, tidak bisa dijilid, dibuat portepel seperti ini. Lanjut. Ya. Nah, ketika sudah selesai semua, Bapak Ibu melakukan pengendalian, pencegahan, perbaikan, terus kemudian pembasmian serangga, kita lakukan shelving. Shelving yang bagus adalah seperti ini, sesuai dengan aturan. Buku tegak lurus, tidak terlalu padat, tidak terlalu longgar. Rak yang dianjurkan adalah dari baja. Kalau dari kayu, takutnya rayap. Kemudian Bapak Ibu, paparan materi saya atas kekurangan dan itu saya mohon maaf.
Baik, terima kasih Ibu Indah. Baik Bapak Ibu, dengan demikian paparan dari Ibu Indah Purwani mengenai pelestarian bahan perpustakaan. Semoga paparan yang disampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan di tempat Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk bertanya atau sekedar berkeluh kesah, bahkan sharing, silakan bertanya di forum diskusi. Sekedar informasi, untuk yang hadir saat ini, Ibu, peserta itu 3 angkatan berjumlah 565, yang hadir itu 507 kurang lebih untuk saat ini. Jadi 58 yang tidak ada kabar, kemungkinan ada jaringan atau kendala apa lainnya ya. Baik, demikian dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Ibu Indah, para peserta diklat KPS, dan Mas Haryo selaku host. Izinkan kami live. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.